Saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat, masih diberikan hidayah, sehingga kita bisa berkesempatan mengaji bersama meskipun lewat udara Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan tak lupa juga salawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda. Dan ini adalah episode pertama kajian kitab tafsirnya Ibnu Katsir Mitra Pas, yang orang-orang pesantren lebih familiar menyebutnya tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir, yang merupakan karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Nah, sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati, Bapak Kiai Abdul Kholik Syafi'i MPD. Dan juga nanti akan ada sesi interaktif. Kalau misalkan masih ada waktu Mitra Pas, Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295385 877. Acara ini juga kami siarkan secara live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Spasi Pas, Spasi FM, Spasi Pati, Spasi 2. Dan sore ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati bersama saya Kiai Abdul Kholik Syafi'i MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas, para pendengar setia Radio Pas FM Pati yang saya hormati dimanapun Anda berada, dan juga yang telah menemani saya pada kesempatan sore yang mubarak ini, Mas Arif ya. Semoga kebersamaan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah yang berdana, insya Allah dengan tujuan yang mulia. Yang kita kaji adalah kitab yang mulia juga, dan diberikan sebagai mukjizat kepada Nabi yang utama yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keutamaan ini kelak kita bersama-sama dengan beliau mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumun la yafa'u malun wala banun, dengan selamat biridha'i ta'ala. Amin. Para pendengar setia yang saya hormati, kita mulai kajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niat memohon kepada Allah dengan watahhiril qalba wa sahihiniyyah. Watahhiril qalba artinya kita mempersiapkan hati kita, mensucikan hati kita untuk menerima ilmu. Wa sahihiniyyah, membenarkan niat kita, yaitu niat untuk menghilangkan kebodohan dan niat untuk li'ila'i kalimatillah. Semoga dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun materi kajian kita adalah Suratul Anbiya. Suratul Anbiya ayat pertama tentunya saya akan membaca beberapa hadis terlebih dahulu yang berkaitan tentang surah Al-Anbiya. Qala Al-Bukhari Hadasana Muhammad bin Basar Sana Hudur Sana Sab'ah bin Abi Ishaq Sami'tu Abdurrahman bin Yazid An Abdillah Qala Banu Israel Wal Kahfu wa Maryam wa Toha Wal Anbiya Hum minal itaikil awal wa huna min tilati. Jadi salah satu keistimewaan surah Al-Anbiya yaitu adalah surah-surah yang pertama kali termasuk diturunkan dan juga surah-surah yang sering dibaca oleh Nabi, termasuk juga surah Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan Al-Anbiya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basharun mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Hadza utawi iki iku tambihun sebuah peringatan minallahi azza wa jalla sange Allah azza wa jalla, Allah yang maha tinggi dan maha agung, ala iqtirabis saati ing ngatasé pareke saah ai dino kiamat wa dunuhalan pareke. Maksudnya iqtaraba linnasi hisabuhum adalah sebuah peringatan dari Allah bahwa hari kiamat itu sangat dekat. Meskipun di dalam kenyataannya sering orang-orang itu bertanya, Ustadz, Kiai, dari dulu saya sudah mendengar hal seperti itu. Kiamat itu dekat, tapi nyatanya sampai sekarang belum terjadi. Maka nanti di dalam kesempatan yang lain, ya, di antaranya Ar-Razi di dalam kitabnya dan juga Syekh Tantawi di dalam kitabnya itu memberikan sebuah analog. Dekat di sini itu analognya seperti ini. Seperti hitungan dari 1, 2, 3 sampai 10. Sekarang ini kita sudah berada di fase hitungan yang ke-8. Dari yang ke-8 menuju 10 ini tentu lebih dekat daripada dari angka 1 sampai 10. Artinya masa-masa yang telah terlewati sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini lebih panjang daripada hitungan kita mulai hari ini sampai kepada hari kiamat. Maka ini sangat dekat. Maka di dalam ayat ini justru tidak menggunakan fi'il mudhari, tapi menggunakan fi'il madhi. Iqtaroba yaqtaribu. Ini adalah sebuah dari sisi at-takhlilul lafzi adalah sebuah penekanan bahwa benar-benar fi'il madhi itu kan waktunya sudah. Jadi seakan-akan itu sudah, seakan-akan itu sangat dekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa anna an-nasa fi ghaflah. Manusia itu benar-benar di dalam apa itu namanya? Sangat lupa. Benar-benar lupa anha dari kiamat. Aila ya'lamuna tegese ora podo weruh. Ayak maluna tegese ora podo nglakoni amal lah untuk persiapan hari kiamat. Wala yasta'duna lan ora podo cawes-cawes min ajaliha saking arahe dina kiamat. Jadi, dengan tipu daya dunia yang seperti ini, maka manusia itu benar-benar lupa. Sehingga benar-benar lupa itu ya seakan-akan tidak ada gitu. Ya ini kesalahan besar. Maka dalam ayat lain ya
itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Setan itu menggoda manusia dari berbagai arah. Arah pertama yang dilalaikan oleh setan adalah depan. Apa artinya depan? Depan itu masa depan manusia. Masa depan manusia yang hakiki itu ada kematian. Masa depan manusia yang hakiki itu ada alam kubur dan seterusnya sampai yaumul mahsyar. Ini benar-benar termasuk masa depan manusia itu adalah as-sa'ah, datangnya hari kiamat. Ini memang benar-benar setan itu bekerja keras untuk melalaikan manusia, untuk melupakan masa depannya, yang di dalam masa depan itu termasuk as-sa'ah yang kita bahas dalam surah Al-Anbiya. Sehingga saking lupanya mereka itu benar-benar tidak persiapan. Wa qala an-Nasa'i hadatsana Ahmad bin Nadhr hadatsana Hisam bin Abdul Malik Abul Walid At-Toyalisi hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Al-Aghmas an Abi Salih an Abi Sa'id anin Nabi fi ghaflatin mu'ridun. Di dalam membahas ghaflah, lupa, mu'ridun dan berpaling. Qala fid dunya, manusia itu benar-benar di dunia itu benar-benar ghaflah. Orang ketika lupa, maka itu benar-benar seakan-akan tidak ada beban. Sebagaimana kita ini ketika lupa dengan aktivitas kita, lupa dengan barang-barang kita, misal kita lupa menaruh HP di mana, itu artinya lupa itu ya benar-benar tidak cawis-cawis, tidak persiapan. Nah, ini ghaflatin mu'ridun di dunianya. Wa qala ta'ala, ini ayat yang serupa ya dengan iqtaraba linnas, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Nah, ini atap teko apa amrullahi, perintah Allah tuh, perkarane Allah, fala tastajiluh, mongko aja padha nesusoni sira kabeh. Wa qala iktarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyara ayatay yuridun. Ini ayat-ayat yang lainnya yang maknanya itu saling memperkuat antara satu dengan yang lain. Wa qad rawa Al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamah ini adalah di dalam biografinya Al-Hasan bin Hanai Abi Nawas Al-Ash'ari annahu qala asy'ara an-nasu asy-Syaikh At-Thahir Abul Atahi khaisu yaqul an-nasu fi ghafalatihim, ini syair ini, wa roha al-maniyah tadhanu. Manusia itu benar-benar di dalam lupa. Manusia itu adalah makhluk yang mudah sekali melupakan sesuatu. Padahal tombak-tombak kematian itu mengarah kepada mereka. Jadi ini sebagaimana kita itu dicontohkan di dalam medan perang, bahwa pasukan-pasukan musuh ini tombak-tombaknya sudah mengarah, panahnya mengarah kepada kita, tapi kita tidak persiapan apa-apa. Artinya apa? Kematian ini sangat hakiki, nyata betul, mengarah kepada kita. Kapanpun, dimanapun, maut selalu mengintai. Tapi nyatanya kita biasa-biasa saja. Kita merasa ya wis ngene iki. Inilah yang dimaksud ghaflah itu seperti itu. Faqila lahu min aina akhadha hadha? Qala min qaulillahi ta'ala. Nah, ini Al-Hafidz Ibnu Asakir itu ditanyai, kamu mengambil keterangan ini dari mana? Beliau menjawab, qala min qouli ta'ala iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Nah, seperti ayat yang saya terangkan tadi. Waroya fi tarjamati Amir bin Rabi', diceritakan dari biografinya Amir bin Rabi', min tariqi Musa bin Abid al-Amadi an Abdurrahman bin Yazid bin Aslam an abihi an Amir bin Rabi'ah annahu nazala bihi rajulun minal Arab fa akrama amiru maswahu wa kallama fi Rasulullah faja'ahu ar-rajul faqala inni
istaqta'tu. Saya minta bagian mir Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadiyan fil Arabi. Jadi meminta bagian, wadi itu ya lembah ya, bagian lembah di tanah Arab. Waqad aradtu an aqta'alaka binhu qat'atan takunu laka. Dan saya menginginkan untuk metak-metaknya kemudian memberikan kepadamu. Wala aqabika, dan juga keturunanmu mimba'dika. Jadi saya ini meminta bagian sebuah tanah lembah dari Rasulullah di tanah Arab, kemudian nanti saya akan memetak-metakkannya ya. Kalau dalam bahasa sekarang ya kapling-kapling itu ya. Kemudian akan kubagikan kepadamu dan kebagian kepada keturunanmu sesudahmu. Faqala Amir, la hajatan li fi qati'aka. Aku butuh. Saya tidak butuh itu. Ini kan sebuah menarik ya. Ketika kita melihat tanah harganya itu luar biasa. Kemudian ada orang yang sudah memetak-metakkan tanah, kang tanah iki tak petak-petak nolih kunjaluk sangka Rasulullah. Kue tak bagi ya. Kemudian nanti keturunanmu juga aku berikan bagian. Tapi Amir menjawab, la hajatali. Sungguh saya tidak butuh itu. Fi qati'atika nuzilat al-yaum surah adhalatna anid dunya. Karena pada hari ini telah turun ayat yang menghinakan segala pernak-pernik dunia. Apa ayat itu? Ya ini surah Al-Anbiya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi seorang sahabat Nabi yang bernama Amir ini hilang nafsu dunianya, hilang segala ambisi-ambisinya yang selama ini sangat luar biasa. Bahkan mau dikasih tanah kapling saja dia tidak mau, karena dia benar-benar meresapi dengan surah Al-Anbiya ayat 1. Nah, ini sebuah pelajaran. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan besar. Setiap hari kita mendengar Al-Quran, minimal mendengar dari berbagai aplikasi atau mendengar dari masjid-masjid ya, dari tua-tua masjid. Apakah dari kita mendengar itu bisa menambah iman kita? Apakah kita mendengar ayat-ayat itu bisa membuat kita ini hilang nafsu dunia kita, atau merasa biasa-biasa saja? Nah, ini nanti akan kembali kepada kualitas keimanan seseorang. Nah, salah satu ciri-ciri indikator orang yang beriman ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka akan zadathum imanan, akan tambah keimanannya. Jika tambah keimanannya, maka hilang semua nafsu-nafsu dunia. Subhanallah, ini luar biasa. Ini sekaligus pelajaran untuk menghayati ayat ini. Summa akhbara ta'ala annahum la yusuhuna ilal wahyi alladzi anzalallahu ala rasulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini mendengarkan wahyu yang diturunkan kepada rasulnya. Wal khitabu ma'a Quraisyin wa man syababahu minal kuffari. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadi khitabnya adalah orang-orang Quraisy 14 abad yang lalu. Apakah hanya di situ? Ternyata tidak. Ini juga bersifat universal, mencakup semua. Siapapun, bahkan di era milenial pun, di era kita ini, ketika kita termasuk mangsyababahum, kita mempunyai sifat-sifat yang menyerupai dengan orang Quraisy, ya berarti kita juga bagian dari mereka. Bagaimana khitab tersebut? Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Tidaklah turun ya, dzikr minadz dzikri kepada mereka. Min dzikrin ini adalah salah satu nama lain dari Al-Qur'an. Min rabbihim, dari pangeran mereka, muhdatsin yang bersifat baru. Ai jadidin, tegese anyar. Anzalahu illa stama'uhu wa hum yal'abun. Mereka setiap kali mendengar ayat wahum yal'abun, tapi mereka bermain-main. Apakah kita juga menyerupai seperti itu?
tentu yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Jadi ini ada sebuah contoh yang konotasinya positif dan konotasinya itu negatif ya. Satu, kita diberikan sebuah contoh dari sahabat Amir tadi. Bagaimana dia mau ditawarin dengan sebidang tanah ya, yang dipetak-petak ya. Kemudian diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Ketika dia mendengar ayat iqtaraba linnas, maka hilang semua hajat dunianya. Contoh yang kedua adalah orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir Quraisy 14 abad yang lalu, yang mana dia itu justru ketika mendengar ayat itu ilastama'uhu wa hum yal'abun. Mereka mendengar tapi dia juga bermain. Bermain itu bisa juga mempermainkan ayat atau juga merasa biasa-biasa saja. Kama qala Ibnu Abbas, malakum la tas'aluna ahlal kitab amma biaidihim wa qad harrafuhu wa badaluhu wa zadu fihi wa naqasu minhu wa kitabukum ahdasul kutub billahi taqra'unahu muhsinan lam yasib rawahu al-Bukhari. Ibnu Abbas berkata, malakum, kenapa kamu itu kok suka bertanya kepada ahli kitab? Nah, ini sebuah teguran ya kepada orang-orang dulu, orang-orang Mekah itu mereka itu menganggap orang-orang ahlul kitab ini adalah orang-orang Yahudi yang pada waktu itu masih bercokol, bertanam atau bermukim di sekitar Madinah sampai Khaybar. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah dan sebagainya. Kenapa kamu bertanya kepada mereka, padahal Al-Quran ini lebih efektif, lebih perfect dan juga lebih sesuai zaman. Mungkin demikian uraian kita tafsir Ibnu Katsir pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti waktu selebihnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Monggo. Baik, kita sangat terbatas oleh waktu Mitra Pas dan mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita akan bersuara lagi Ustaz G. Dan pastikan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustaz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, semoga dengan keberkahan hari Jumat ini Allah, Engkau lapangkan dada kami, Engkau berikan ilmu yang bermanfaat kepada kami, Engkau jadikan kami, hidup kami berkah ya Allah. Engkau berkahi zuriyah kami, Engkau berkahi rezeki kami, dan Engkau tuntun langkah kami untuk senantiasa berada di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Demikian penyampaian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian kitab tafsir Ibnu Katsir Mitra Pas. Insya Allah sehari Kamis sore setiap pukul 17.00 atau jam 5 sore kita akan mulai kembali sampai maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Kamis minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.